Alparel Gabrielano masuk. Adi Murtala masuk. Main. Azam Aditya masuk. Denisa Melantami Wirame Fabian Novales Danza Bibi Raini Atomi Ali Lauser Tanpa Air M. Abdullah Salahuddin Muhammad bin Daus Daus Hadir masuk dari luar. Muhammad Irfan Sapura Muhammad Sulaiman Lena Siti Kumandana Leni Siti Nurhasana Rinsan Adi Kurniawan Saskia Dia Septiulan Ramadan Sirohim Adio Buno Yuliana Trinur Afifah Afrika Senya. Oke, mungkin pembelajaran kita kemarin tentang materi langkah-langkah menyusun teks ceramah. Nah, jadi pada hari ini materi kita itu tentang tentang cerpen. Sebelumnya Ustadz mau bertanya di sini, apakah kalian ada yang mengetahui apa itu cerpen? Untuk hari ini mungkin materi kita itu cerpen. Jadi untuk hari ini Ustadz harap kalian mencatat dulu materinya. Minggu depan kita lanjut juga. Bapak. Jadi yang belum membuat teks ceramah singkat mandiri kemarin, yang merasa belum sudah boleh dikumpul nanti. Kalau mau nilai. Soalnya berarti judulnya tidak. Aku 5 kemarin itu. Mungkin kalau udah tahu dulu tanya ke kawan yang sudah. Mungkin hari ini kita catat dulu ya materi tentang cerpen. Ya. Terus Untuk anak semuanya tolong siapkan buku bahasa Indonesia sama penanya. Insyaallah. Kita catat dulu materi tentang cerpen. Maju nih jago. Sorry. Kita ada aja ya. Untuk materinya, judul besarnya itu tentang cerpen.
atau cerita pendek. Sudah. Cerpen adalah bentuk karya sastra yang singkat dan padat. Cerpen adalah bentuk karya sastra yang singkat dan padat. Dan padat. Sudah. Cerpen biasanya terdiri. Dari 1.000 hingga 5.000 kata. Dari 1.000 hingga 5.000 kata. Dan berfokus pada satu kejadian. Atau momen penting dalam hidup seseorang. Jadi biasanya cerpen ini itu kurang lebih dari 1.000 hingga 5.000 kata. Untuk cerpen ini biasanya teksnya itu menceritakan tentang kehidupan orang, moral, kehidupan dan lain-lain. Jadi ceritanya itu singkat dan padat. Beda dengan novel. Untuk alinea barunya yang dikatakan singkat titik doang. Ya, apa berarti alinea baru? Yang dikatakan singkat titik doang. Cerpen memiliki jumlah kata yang terbatas. Biasanya di bawah 5.000 kata. Strip kedua padat. Ya, yang dimaksud padat itu. Meskipun pendek, cerpen berisi pesan, konflik, dan resolusi yang kuat. Yang ketiga, fokus. Titik dua. Cerpen umumnya berfokus
pada satu kejadian atau momen penting dalam kehidupan tokoh. Momen penting dalam kehidupan tokoh. Nah, jadi yang kalian catat itu merupakan salah satu definisi dari cerpen atau cerita pendek. Mungkin kalian sudah mengenal apa itu cerpen, ya kan? Nah, untuk selanjutnya silakan dicatat judul besarnya ciri-ciri cerpen. Oh, sebentar. Tadi itu yang singkat, padat, fokus itu merupakan salah satu dari ciri-ciri cerpen. Bisa dijawab kan buat ciri-ciri cerpen. Padat, fokus. Ya. Yang 3 tadi padat, fokus, singkat. Sudah ya. Selanjutnya mungkin kalian lihat unsur-unsur cerpen. Ya. Cerpen terdiri dari satu. Belum. Itu loh. Biasanya. Cerpen terdiri dari berbagai unsur yang saling terkait. Membentuk sebuah cerita yang utuh. Ini lanjutannya, unsur-unsur ini bekerja. Unsur-unsur ini bekerja sama untuk menyampaikan pesan dan makna yang ingin disampaikan oleh penulis. Titik. Adapun unsur-unsur cerpen yaitu sebagai berikut. Titik 2. Dan yang pertama tema.
Yang ingin disampaikan penulis melalui cerita. Yang kedua tokoh. Kedua. Tokohnya. Ya, tokoh. Yaitu pribadi yang berperan dalam cerita. Pribadi yang berperan dalam cerita, koma. Biar. Ya. Dengan karakteristik dan perannya masing-masing. Dengan karakteristik dan perannya masing-masing. Titik. Jadi ya, kalian sudah tahu kan tugas tokoh di dalam cerita cerpen. Yang ketiga alur. Kedua. Urutan kejadian dalam cerita, koma. Urutan kejadian dalam cerita koma dari awal hingga akhir koma yang membentuk jalannya cerita. Titik. Nah, di bagian alur ini biasanya menjelaskan tentang urutan kejadian suatu cerita, baik itu kejadian mistis, horor dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya tentang jenis-jenis cerpen. Cerpen dapat dibedakan berdasarkan tema, koma, gaya, koma, dan tujuan penulisan. Titik. Ada banyak jenis cerpen yang populer. Ada banyak jenis cerpen yang populer, koma. Masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri. Titik.
karakteristiknya sendiri. Fiksi. Adapun jenis-jenis cerpen, antara lain, adapun jenis-jenis cerpen antara lain dua. Yang pertama, biasanya jenis-jenisnya itu yang pertama romantis. Titik dua itu yang bermaksudkan artinya ya, penjelasannya berfokus pada hubungan asmara, berfokus pada hubungan asmara, cinta, dan percintaan. Jenis yang kedua, santai saja ya. Jenis yang kedua misteri. Banyak jenis cerpen itu. Ini kita catat salah satu saja ya, bukan salah satunya. Beberapa jenis cerpen. Yang kedua itu misteri. Titik dua. Memiliki alur yang menegangkan, penuh teka-teki, dan misteri yang harus dipecahkan. Jadi cerpen misteri ini biasanya banyak dia itu suasananya itu misteri, serem, cuma di dalam isinya itu penuh teka-teki. Permainan seperti memecahkan suatu masalah. Yang membedakan jenisnya terhadap cerpen yang lain. Untuk jenis yang selanjutnya petualangan. Petualangan. Ya. Sudah? Berkisah tentang perjalanan. Ya silakan. Berkisah tentang perjalanan, eksplorasi, dan tantangan yang dihadapi tokoh. Biasanya sudah jelaskan tantangan yang dihadapi tokoh. Biasanya untuk anak-anak atau orang-orang dewasa lebih hobi membaca cerpen tentang petualangan. Karena di dalam cerita berpetualangan ini biasanya asik, seru, dan menegangkan. Itulah yang dapat membedakan
cerita cerpen tersebut kepada cerita cerpen yang lainnya. Ustaz rasa kalian semua bisa membaca salah satu cerpen yang ada di internet maupun di perpustakaan. Di anak sebelah itu. Oke. Jenis yang terakhir tentang sejarah. Jenis yang terakhir sejarah. Ini dua, mengambil latar belakang. Mengambil latar belakang sejarah, mengisahkan peristiwa penting di masa lampau. Titik. Mungkin itu saja materi yang dapat kalian catat untuk pembelajaran hari ini. Jadi berhubung jam pelajaran kita pada hari ini sedikit, mungkin kalian Ustaz harap memahami materi tersebut. Jadi minggu depan nanti ada tugas dari Ustaz. Kalian itu mencatat nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah cerita pendek. Jadi tugas kalian nanti membaca sebuah cerpen di perpus atau di internet. Kalian catat atau pilih nilai-nilai yang terkandung, baik itu nilai moral, sosial, budaya, dan agama. Jadi setelah kalian analisis cerpen tersebut, mungkin berkelompok saja. Terus kalian presentasikan ke depan pada teman-temannya. Dan harap bisa dimengerti ya. Baiklah, mungkin untuk pembelajaran pada hari ini cukup sampai di sini. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Ustaz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.